bicara tentang masalah nasab, keturunan, dan juga masalah mengunggul-unggulkan diri sendiri itu suatu perilaku yang tidak baik, seperti yang kali ini viral, yang mana sangat disayangkan sekali oleh para gus dan oleh para kiai, terutama beliau Kiai Madudin Al-Bantani dan juga Gus Fuad Pleret, yang mana ini sangat menjadikan sesuatu yang memang memprihatinkan buat kita tentunya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, kita akan bahas kali ini tentang masalah nasab Ba'alawi yang katanya rungkat, yang lagi dikemas sedemikian rupa ya oleh para kiai-kiai yang memang mempermasalahkan tentang Ba'alawi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di situ karena kita akan membahas tentang hal tersebut. Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Gus Intip, di mana saja berada, masih jumpa dengan saya, Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Dan kali ini kita akan membahas tentang masalah nasab Ba'alawi yang konon katanya rungkat, dan juga fenomena yang terjadi pada saat ini tentang masalah pilpres yang lagi memanas ya. Nah, jadi kita mendatangkan narasumber kita, ada beliau Kidung Pamungkas atau Ki Sugeng, dan juga beliau ada Ki Pandawa Jati, dan pendengar setia kita beliau Ki Adam ya, ini yang lagi Andersulo ketinggalan sama Hawa. Kita sering nonton di YouTube ya bahwa Kiai Madudin CS bersama beliau Gus Fuad Pleret, kemudian Gus Wake, dan juga Mbah Bodowi dari kelompok sawit itu kok sekarang nggak keluar-keluar lagi masalah ngomong nasab. Nasab ya? Iya, jadi sekarang kok malah berbalik, malah mikir ke masalah presiden. Nah, ini menurut Ki Sugeng gimana ini? Iya, mereka beliau itu kan apa keteaan ya, keteaan bahan apa ya? Keteaan bahan sepertinya. Sebelumnya kan beliau sangat itu sekali, antusias sekali membahas tentang nasab, sampai viral banget gitu kan. Iya. Sampai menggebu-gebu. Dan menurut saya ya hal-hal seperti itu tetap ujung-ujungnya yaitu hanya sebuah perdebatan yang tiada ujungnya, Gus. Jadi ya tetap bagaimanapun hal seperti itu memang harus dicek DNA ya. Kebenarannya ya. Ya kebenarannya. Tapi kan itu yang hal yang kadang juga mungkin akan dipolitisir yang terus-menerus. Iya, karena mereka duanya menurut saya selalu rebutan bener terus gitu. Betul. Nah, sehingga ya kelelahan dalam proses itu ya akhirnya ya dalam sekarang udah dunia politik ya, mendingan terjun ke dunia politik. Jelas ya. Kepentingan itulah yang menurut saya seorang yang dianggap kiai itu ya kurang tepat lah. Kalau apa bener itu kan nggak akan mungkin selesai. Bener tidak. Mendingan rebutan salah ya. Nah, rebutan salah. Kalau dalam ajaran Jawa itu ada malah rebutan salah. Rebutan salah itu sama-sama duduk bareng, ayo dibahas gimana. Karena bagaimanapun mengenai nasab itu kan terah gitu kan, sesuatu yang memang masing-masing merasa benar, merasa yakin gitu kan, merasa memang itu terah sebagai sebuah kebenaran pribadinya gitu kan. Yang penting kan bukan itu sebenarnya, tapi laku gunanya. Laku guna itu dia bisa berdaya guna di masyarakat, bagaimana dia bisa welas asih, menuruni sifat-sifat beliau yang memang menjadi suri teladan gitu kan. Kan sebenarnya itu bisa lebih bermanfaat, berdaya guna, bermanfaat guna. Itu yang lebih penting daripada guru. Sebenarnya kita kalau seperti ini malu loh, karena kita juga hadir Adam, nenek moyang kita cikal bakal kakek moyang Adam ada di sini. Ketawa nih Adam. Dan menurut saya itu kan sama ya, kalau di kita kan leluhur lah ya. Leluhur juga kan malu kalau direbutkan menjadi anak itu nggak seperti itu. Jadi kita luhurkan itu. Nah, seperti luhurkan. Jadi kalau menurut saya secara bijak ya, yang dari kaum Ba'alawi juga rendah diri lah. Jangan merasa salahnya, wah ini kurang ajar ini malah menggugat nasab saya. Saya tuh cucu Rasulullah beneran loh. Kok dianggap cucu-cucuan, terus ngomong nasab Ba'alawi rungkat. Ya kan? Itu mungkin pikiran gitu, ya udah rendah diri. Kemudian dari pihaknya Kiai Imad yang menulis dari tesisnya penelitian tentang kebenaran nasab Ba'alawi, apakah itu benar cucu Rasulullah atau enggak, nyambung ke Ubaidillah apa enggak, ini ya monggo lah, jelasnya diselesaikan. Cara menurut saya yang paling mudah seperti yang sampaikan beliau, Ki Pandawa Jati bijak banget.
dengan tes DNA. Ya betul ya. Dan saya dengar kemarin katanya Gus Buat juga udah tes DNA. Tapi udah tes DNA, tapi sampai sekarang hasilnya belum muncul. Saya tuh dukung banget Gus Buat. Gus lanjutkan Gus, karena itu mendukung kebenaran. Tapi yang nggak usah rame-rame lah. Itu loh. Maksud saya seperti itu. Dan beliau sahabat saya Mbah Baidowi dari kelompok sawit itu juga orang pintar sebenarnya, luar biasa. Saya salut sama beliau. Cuma lembut ya, pakai yang enak, cerdas lah. Kalau memang mau bijak ya datangi Habib Lutfi. Aku gubernur lagi loh Ki. Habib Lutfi ya diem saja itu loh. Diem loh. Ya diemnya itu kan bukan berarti juga tidak benar. Mungkin ya itu takut itu menjadi semakin banyak perselisihan. Ya lebih baik diem. Menurut saya seperti itu. Dan kali ini nih Ki, ya para Habib itu juga sebagian ada yang mendukung di suatu partai politik dan mendukung capres. Ya. Ini jadi ramai lagi. Kiai Imat yang tadi sama saya sama Gus Buat sudah aku tak dengerin, sudah tak dukung lah. Ini coba sampai mana kelanjutannya tentang masalah nasab Balawi kebenaran. Tahu-tahu muter ke tempatnya Ganjar Pranowo ke sana. Loh saya sampai ngijen, aku cinta mantu Kang Intip, tak intip loh. Ini Gus Buat ngomongin Ganjar nuturi gini-gini. Kemudian dia kok masih sekarang beralih ya mikirnya malah masalah politik. Tadinya mau saya juga gak urusan masalah politik. Saya kan tahu kok ngapain politik. Saya memikirkan masalah umat. Lu tahu-tahu ujung-ujung merapat ke Ganjar, ngomongin Ganjar, siap dukungannya Ganjar. Dan kemarin buat konten lagi ngomong akan saya pikir ulang untuk dukungan ke Ganjar Pranowo. Karena apa? Tahu-tahu kan dari itu kan ada berita yang mengabarkan katanya PDIP itu kong kaling kong dengan partainya Anies mau bersatu lah katanya. Jadi nanti dia udah prediksi akan terjadi putaran kedua. Itu loh. Akan jadi putaran kedua, makanya dia kong kaling kong. Kalau nanti yang masuk putaran kedua Ganjar Pranowo, nanti pendukung Anies Baswedan itu akan mendukung ke Ganjar. Dan nanti kalau yang masuk tuh Anies, ya masuk putaran kedua, itu nanti kelompoknya Ganjar dari PDIP, cara-caranya itu nanti akan dukung Anies. Itu seperti itu. Maka akhirnya marah. Ini jone ragena ini Pak Ganjar. Yo kemarin ngomong deklarasi ke Pleret, ngomong janji ya ditepati gitu loh. Kok nggak ditepati? Kita tunggu nanti kita akan berbalik arah. Nah, menurut saya ini jane yos. Iki jane ora gawe konten rame-rame. Apa dia tuh mau berpikir masalah gimana? Wong cara menurut saya yo ini bahasa ide sapa dadi itu yo jane wis ditakdirno Gusti Allah wis tinulis nang lawal mahul. Itu udah ditulis. Jadi menurut saya siapa yang terjadi itu presiden kita, itu kan. Nah, terus menurut saya ini menurut panjenengan Ki Pandawa Jati, ini kira-kira besok yang jadi presiden siapa? Nah, dari Mas Adam itu kan pendukungnya siapa? Anies itu menurut jenengan apa? Apakah Anies jadi? Dan Anies kan punya program perubahan. Nah, menurut Adam tuh perubahan gimana coba? Ayo. Silakan Mas Adam. Perubahan yang gimana ya itu macam-macam. Ya. Nantilah kita lihat. Mau nanti lihat. Kalau kayak gitu gimana? Masalahnya ketika perubahan itu kan menurut saya itu kan dari 3 calon itu kan belum ada yang masuk kategori Satria Pinandita, belum ada. Oh, jadi ada tingkatan ya? Iya. Yang jadi presiden adalah Satria yang Pinandita. Idealnya seorang pemimpin itu dalam tradisi ajaran Jawa itu seharusnya masuk kategori Satria Pinandita. Tapi dari ketika itu dalam versi pribadi saya belum ada. Cuma memang sebagai pemimpin, sebagai warga negara yang baik, sebenarnya memang harus tetap memilih, bukan golput. Benar. Dari antara 3 itu pasti ada yang terbaik menurut kita, menurut saya pribadi atau menurut Diana pribadi atau menurut netizen pribadi gitu kan, semua pasti punya pilihan masing-masing gitu kan. Nanti siapapun yang jadi ya harusnya kita bisa belajar legowo untuk menerima gitu kan. Walaupun mungkin sekarang kita congkrah gitu kan. Kita mungkin beradu pendapat, beradu argumen. Tidak masalah seperti itu karena ini nyata loh. Idealis ya? Nyata begini. Saya kemarin baru dapat surat dari teman gitu. Dia bisa pisah. Padahal dia udah udah tunangan. Terus bisa pisah dengan pacarnya gara-gara beda pilihan. Yang satu ini si ceweknya pilihannya ke salah satu calon capres, yang satu si calon cowoknya ini punya pilihan lagi tersendiri juga gitu kan. Dan si cewek ini seperti itu jadinya jadi bisa jadi tidak jadi nikah. Ini yang kurang pas ini menurut saya. Jadi karena ini sebenarnya gini, capres itu fenomena yang
5 tahun sekali pasti terjadi gitu kan. Iya. Mau nggak mau di negara demokrasi kita gitu kan. Bisa antar suami istri terus jadi congkrah terus tidak jadi wik atau tidak terjadi sesuatu itu karena terjadi congkrah capres. Mas Antam ketawa nih, ini Atau kesannya antar tetangga, ini yang mau antar memenang bidadari ini saling bullying, saling menghakimi gara-gara beda Iya. capres gitu loh. Ini yang sangat disayangkan sekali. Jadi makanya sebelum kita saling itu ada kata-kata sindiran gitu kan. Sebelum kita menghina, saling membuli, saling mencaci maki, mari kita berdoa dulu dengan baik gitu kan. Seperti itu. Karena dalam politik sebenarnya kan semua serba mungkin gitu kan. mungkin ya. Nah, yang tidak mungkin itu memakan kepala sendiri gitu. Seperti itu. Ini nih pendapat yang real ini loh. Nah, ini Kalau dia nah, menurut yang jadi itu nanti gimana ya? Yang jadi itu ini menurut dia pendapat yang dukun ya, ini menurut saya pribadi gitu kan. Nanti ya itu kan sebagai teman dari Gusti Yang Widi gitu. Yang jadi itu ya yang dia bisa lebih bersikap tenang. Lebih bersikap tenang, dia tidak emosional, dia bisa menyikapi segala bulian, caci maki atau mungkin kritikan atau apa dengan baik, dengan tenang. Dia lebih ngantuk kan dia lebih bisa bersikap lebih tenang lah. Itu nanti yang akan jadi. siapakah itu? Siapakah itu? Ini Saya sepakat ini dengan itu terkait dengan Siapakah itu ya? dengan bicara pemimpin ya Gus. Jadi bahwa seorang pemimpin itu memang kan ya kalau yang kita lihat apalagi ini presiden ya. Presiden itu adalah salah satu yang memiliki ilmu orang dulu itu hasta berata lah ya. Ada dalam hubungannya dengan ketenangan dia berarti unsur-unsur kesemuanya unsur yang ada itu di hasta berata itu pasti itu harus ada di dalam seorang pemimpin. Makanya dihubungkan dengan wahyu ya, wahyu ke Prabon ya. Wahyu yang turun itu tidak mungkin masuk kepada orang-orang yang tidak bersifat hatinya tenang, jernih dan bersih, itu nggak mungkin. Kalau hubungannya tadi hubungan dengan takdir yang sudah ditentukan. Walaupun mungkin pada saat penentuan itu tadinya dia paling jelek. Kok pas penentuan itu dia kok paling baik, bisa masuk ke pasangan nomor 1, 2, dan 3 karena sama-sama itu pilihan yang terbaik di Indonesia. Nah hanya memang kalau saya lihat dari paslon yang ketiga itu kalau lihat dari unsur-unsur hal-hal yang akan nanti masuk dalam proses ketenangan itu kan sama saja dengan tadi yang kita bahas terkait dengan tawon, ada ratu yang bisa. Ini lagi disaring sekarang. Bagaimana dia banyak tim-tim yang wah luar biasa omongannya dan sebagainya. Ini bisa nggak dia menyinergikan ke semuanya itu menjadi semua akan baik, membuat tenang si calon itu. Dari ketiga itu saya punya keyakinan dari pengalaman dan pengetahuan ya nomor 02, bukan berarti saya cocok dengan 02, tapi 02 ini yang sudah teruji lah ya dari ketenangannya dan sebagainya. Gitu Gus, itu hanya pendapat gitu. Pendapat dari sisi itu gitu. Pendapat bebas kan. Kalau menurut jenengan sendiri gimana Gus? Kalau menurut saya itu kan kita bicara berapa? Bicara nomor siapa gitu. Kalau saya itu kan bicara fenomena alam. Karena selama ini presiden-presiden yang ada di Indonesia yang jadi presiden itu rata-rata orang Jawa. Jadi kalau yang jadi bukan asli orang Jawa kayaknya nol. Belakangnya belakangnya. Iya, jelas pakai O, dan saya yakin besok yang jadi itu yang ada wowonya. Masih sama. Berarti bisa monyet ada 2 itu. Ada 2 ya? Iya, ada 2. Masih ada 2 itu. Dan apakah terjadi putaran kedua itu terserah. 2 dan 1 terserah. Ada 1 putaran boleh, 2 putaran boleh. Tapi yang putaran jelas juga nggak apa-apa ya? Iya. Yang jadi itu yang pakai nama Wowo. Iya. Bisa yang jadi jelas di antara ini Ganjar Prabowo, gitu loh. Iya, Ganjar Prabowo itu bisa jadi menurut saya. Kenapa? Ini 2 ini keren lah kalau menurut saya. Iya. Ya, keren semua. Dan itu benar-benar niat untuk membangun bangsa dan bisa meneruskan cita-cita bangsa. Karena kita pikir sekarang loh, coba tantangan berat adalah pemindahan IKN. Nah, ini loh. Pemindahan ibu kota negara ini yang dari Jakarta kemudian ke Kalimantan. Dan kayaknya yang setuju dengan program itu calon 2 itu Ganjar Prabowo gitu loh. Yang bisa iya, makanya saya yakin yang jadi itu yang Wowo, Mas Wowo. Iya. Karena apa yang ikhlas?
Jadi apa yang disampaikan pada bisa jadi. Yang disampaikan si Juming bisa jadi. Itu loh. Jadi siapa Gus? Bisa Mas Ganjar, bisa Mas Prabowo. Makanya Mas Bobo. Ganjar Prabowo ya. Iya, Ganjar Prabowo. Jadi maaf loh, ini yang pro Anies gak masalah, gak apa-apa, boleh kok kita berpendapat kok, ya kan. Yang masa ini pro Anies juga apa-apa Mas, itu pendapat panjenengan Mas Adam. Kenapa? Anies juga oke, bagus kok, ya. Anies bagus karena dia pengen misalnya ada perubahan. Cuma yang pertanyakan, perubahan itu perubahan yang bagaimana? Itu loh, perubahan bisa baik, bisa buruk. Kalau aku mau coba di perubahan itu pupuk gampang, murah. Lagi maksudnya kepiye gitu loh. Itu yang bisa tanyakan. Nah kemudian Indonesia maju itu majunya gimana? Loh, kita juga berpikir apakah maju ke depan, apakah maju ke belakang? Loh, ke belakang mundur kok bukan maju. Bisa putar balik kok. Itu yang tadi saya sebenarnya Itu enggak apa-apa waktu itu. belum ada yang final gitu. Belum ada yang final. Sebenarnya gini, dari ketiga calon itu kenapa belum ada yang memiliki program Indonesia menuju Indonesia makmur? Nah, ini maju ini gitu kan. kan? Maju itu kan belum pada final. Majunya gimana gitu? Maju ini pendapat maju itu ini bisa. Ya. Lalu misalnya perubahan itu bisa perubahan baik, perubahan buruk gitu kan? Iya. Jadi kalau makmur, lah ini memang yang diarahkan mungkin dari kesemuanya itu kesimpulannya makmur. Maju gitu kan? nanti finalnya makmur. Iya. Perubahan finalnya makmur. Ya Itu enggak? nanti ya Itu betul. bisa seperti itu. Perubahan juga ujungnya makmur, cuma memang di antara ini kesimpulannya beliau nih. Nah, Jadi cocok kalau yang jadi presiden beliau. Tapi yang melu sapa yo. Presiden malu bagus. Ya kan. Iya, jadi kalau menurut saya ya beda pilihan enggak apa-apa lah. Nah, Karena itu ya kita kan hidup di Indonesia. namanya ya. negara demokrasi, jangan sampai kita Demokrasi. apa ya nanti Saya beda berlarut-larut pendapat, Ki Sofyan milih siapa dan Ki Pandawa Jati milih siapa, Ki Sugeng siapa, Ki Adam siapa, itu enggak apa-apa. Karena saya herannya sekarang ini loh. Kan dulu kan pemilu bebas rahasia ya. Iya, Tertutup. Kenapa saya itu dikeluar-keluar ke? Saya Ganjar, saya Prabowo, saya Anies. Bocah kamu meneng ngono lho arep dulu. Karena kita nanti yang penting kita gak usah keluar-keluar, nanti di kotak bilik suara tinggal kita tahu siapa pilihan kita. sesuai hati Sudah nurani. kita siapa presidenmu, ya Nanti kita dukung gitu kita kan. dukung. Itu Seperti yang jadi. disampaikan kayak Mas Prabowo pernah bilang gitu loh. Waktu itu siapa presidennya, tetap saya akan hormat dan akan tunduk. Dan sudah saya buktikan waktu itu. Presiden saya kalah 2 kali dengan Pak Jokowi. Saya tetap dukung Jokowi. Itu Pak Prabowo. Ya, coba yang lain. Ciri-ciri orang legowo itu lah. Legowo itu Pak Prabowo. Sehingga maju bisa mudah sekali. Bisa ke dia dan bisa ke dia. Tuh, maaf lu bisa saja. Bisa. Kalau detik-detik terakhir nggak taunya emosinya muncul kan bisa saja. Ya, makanya kayak Kimat gumbreng. Ayo, Mas Ganjar, silakan deklarasikan, buktikan. Jangan percaya dengan orang yang belum tentu akan mendukungmu. Yang dimaksudnya Anies maksudnya itu loh. Jadi mereka mikir kalau saya nggak usah lah mikir lah. Saya tuh siapa yang jadi presiden itu presiden gue lah. Kalau saya gitu. Iya. Jadi Gus Ipul kemana? Saya itu rahasia saya kok. Gitu loh. Katanya dulu Gus Ipul dukung Ganjar. Dulu katanya pernah dukung Prabowo. Iya, dulu saya pernah dukung Prabowo, dukung Ganjar. Sekarang mana? Itu tak rahasiakan jadi rahasia saya. Karena saya kembali lagi ke permasalahan pemilu adalah bebas rahasia. Ya, bebas. Bebas rahasia. Jadi tidak dikeluar-keluar ke. Dan saya yakin siapa yang jadi presiden itu adalah presiden kita. Itu yang terbaik. Apa nih Ya. list itu? Berarti itu yang terbaik untuk Indonesia saat Untuk ini. Indonesia saat gitu. ini. Ya, Jadi seperti itu. kesimpulannya janganlah dipermasalahkan apa pilihan kita, beda pendapat itu indah. Tetap berteman ketika Tetap sama juga nggak asik ya. Iya nggak Gus, ya? asik kalau kita ngomong jawabannya foto ya rano cara numpak motor terlalu halus terus rapi enak ngantuk. Runjal-runjal yo nek gitu. Itu sama seperti itu. Gitu ya Ki ya. Siap. Oke. Jadi kita berbeda pendapat nggak masalah, kita tetap bersaudara dan kita bisa sampaikan untuk sahabat-sahabat kita para netizen semuanya untuk tetap berdamai, rasa kontok-kontokan, rasa ribut-ributan. Apapun pilihanmu, apapun kehendakmu, semua yang menentukan adalah Yang Maha Kuasa. Jadi manusia itu cuma sebagai hamba yang harus mensyukuri nikmat daripadanya. Jadi saya, Gus Sofyan, Gus Itep, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya, karena kita adalah saudara, sehati, satu pemikiran, satu jiwa, satu misi. Sing penting rukun. Yang penting rukun. Oke ya, NKRI harga mati. Merdeka, merdeka, merdeka.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmi la bisalatan ta'imatan bitawamin mulkilahi